5 April hari ke-96. Bacaan 1 Raja-Raja pasal 17-19. Pertempuran Ahab dengan Elia. Garis besar, Nabi Elia muncul secara tiba-tiba dalam sejarah Israel dengan meramalkan masa kekeringan yang sangat parah selama pemerintahan Raja Ahab. Di tengah-tengah kekeringan itu, ia menantang Ahab dan para Nabi Baal untuk pertempuran para dewa di Gunung Karmel. Dalam kekuasaan dan kemuliaan yang membara, Tuhan mengonsumsi pengorbanan Elia. Bahkan kayu, batu, tanah, dan air di sekitarnya membuktikan kepada bangsa Israel bahwa hanya Dia yang adalah Tuhan Allah. Setelah kemenangan besar ini, Ratu Isabel mengancam akan membunuh Elia. Namun Nabi yang berani ini kembali ke pengasingan, di mana Tuhan menyediakan dukungan bagi hambanya yang lelah dan putus asa. Renungan harian. Apakah Anda pernah mengalami depresi atau merasa kasihan pada diri sendiri? Jika ya, apakah Anda ingat penyebabnya dan berapa lama hal itu berlangsung? Dan apa yang akhirnya membantu Anda melewatinya? Kisah Elia dalam 1 Raja-Raja pasal 19 memperlihatkan bagaimana seorang Nabi Allah juga dapat jatuh ke dalam kelesuan depresi. Pikirannya dipenuhi dengan rasa kasihan pada diri sendiri. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, saya selalu bekerja hanya untuk Engkau sendiri, tetapi umat Israel melanggar perjanjian mereka dengan Engkau. Mereka membongkar mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu. Hanya saya sendirilah yang tinggal dan sekarang mereka mau membunuh saya. Pasal 19 ayat 10. Tentu saja hal ini terjadi setelah dia meraih salah satu kemenangan spiritual terbesar dalam hidupnya. Elia baru saja menghadapi Raja Ahab yang jahat dan 450 nabi pagan dan menang dengan skor 450 banding 0. Saat Anda merasa sedang dalam waktu yang sulit, periksalah kembali momen-momen terakhir dalam perjalanan Anda bersama Tuhan. Apa yang terjadi sebelumnya? Apakah Anda merasa kehabisan tenaga dalam melayani orang lain secara fisik atau emosional? Elia menemukan kekuatan untuk melanjutkan dengan mendengarkan bisikan lembut Allah. Lihat pasal 19 ayat 12. Mungkin saat ini juga waktu bagi Anda untuk meluangkan waktu ekstra dalam doa dan meditasi, dan mendengarkan suara lembut Allah tersebut. Untuk menghancurkan keputusasaan, renungkanlah masalah yang kamu hadapi. Pendalaman. Sebelum semua yang lain gagal, baca petunjuk. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1-2. Menghadapi tantangan terbesar dalam melayani Tuhan adalah belajar untuk bertindak sesuai dengan arahannya daripada mengikuti dorongan kita sendiri, lalu berdoa agar Allah memberkati hasilnya. Anda dapat membaca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2, 5, 8, 10, dan pasal 18 ayat 1-2 untuk menemukan pola pelayanan saleh Elia. Nabi adalah pesan. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 39. Ketika Elia mempersembahkan korban dan Tuhan membakarnya, orang-orang berseru, "Tuhan itu Allah, sungguh Tuhan itu Allah." Menariknya, nama Elia berarti Tuhan adalah Allahku. Meskipun tidak diucapkan dengan cara yang sama, dampak pelayanan Elia dan arti nama itu sama, yaitu untuk menyatakan bahwa hanya Tuhan Allah yang layak disembah dan dijadikan kepercayaan. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.